sekarang untuk mulai ibadah kita berdoa dalam doa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta di dalam surga, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini Bapa. Sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Engkau berkati kami Bapa, agar kami dapat mengerti, agar kami dapat berkonsentrasi, sehingga firman yang disampaikan kepada kami dapat kami pahami dengan baik dan dapat kami lakukan sehari-hari. Terima kasih atas segala berkat-Mu Bapa, ampunkan segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang bertahta di dalam surga, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Semuanya katakan amin. Nah sekarang supaya semakin semangat, walaupun kita masih di rumah, kita adalah gereja. Makanya kita nyanyi bareng-bareng ya. Aku gereja, kamu pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia, terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Luar biasa sekali ya pujian yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Sekarang kita tahu bahwa adik-adik semua masing-masing dirinya adalah gereja. Jadi tidak perlu berkecil hati walaupun masih ibadah sendiri-sendiri di rumah. Sekarang untuk menyambut firman Tuhan, kita siapkan Alkitabnya, kita siapkan hati kita juga sambil kita bernyanyi bersama-sama, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu.
Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabarnya? Tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Nasnya dari Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Kakak ulang ya. Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Udah ketemu? Ya, kita baca sama-sama ya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Baik adik-adik, sebelum uraian dari firman Tuhan ini, kita akan berdoa dulu. Kita berdoa. Tuhan Allah Maha Kasih, Tuhan Allah Maha Baik, puji syukur dan terima kasih Tuhan kehadirat-Mu di pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar Tuhan untuk kami selalu datang kepadamu untuk bersyukur berterima kasih. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong menyertai kami. Berkati adik-adik sekolah minggu semuanya. Berkati orang tua yang mendampingi mereka terus. Terima kasih Tuhan. Ampunkan juga dosa pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan dan kuasa darah-Mu yang kudus, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi sudah dibaca nasnya ya. Kita lihat uraiannya adik-adik. Mazmur ini merupakan mazmur dari Daud kepada orang-orang benar dan percaya kepada Tuhan yang mengalami kegalauan karena hidup berdampingan dengan orang-orang jahat. Pemazmur memberikan pengajaran kepada orang benar dan percaya ini agar terus berpengharapan kepada Tuhan saja, khususnya ketika mereka melihat orang-orang jahat. Pemazmur tidak mau mereka menjadi iri hati dan khawatir atas perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan, justru membuat mereka kelihatan bahagia. Pemazmur mengarahkan orang benar dan percaya ini agar terus mempertahankan rasa percaya dan keyakinan mereka kepada Tuhan saja. Juga pemazmur mengarahkan mereka untuk selalu menjadikan Tuhan sumber kepuasan hidup, sehingga orang benar ini terhindar dari rasa amarah atas keberhasilan yang diperoleh dari cara yang kurang baik. Pemazmur memberikan beberapa nilai yang harus dimiliki, dipegang, diyakini, dan dilakukan oleh orang percaya dan orang benar dan percaya di dalam hidupnya. Terus menerus menjadikan Tuhan sumber kepercayaannya, melakukan hal-hal baik, diam di negeri dan berlaku setia, bergembira karena Tuhan dan menyerahkan segala kehidupannya kepada Tuhan saja. Salah satu nilai ini akan menjadi fokus pembelajaran minggu ini. Adik-adik yang dikasih Tuhan, minggu ini nasnya dikasih judul Aku Mau Percaya Kepada Tuhan Saja. Apa adik-adik judulnya? Aku mau percaya kepada Tuhan saja. Bergembira karena Tuhan dan menyerahkan segala kehidupannya kepada Tuhan saja. Salah satu nilai ini yang akan menjadi fokus pembelajaran minggu ini. Percaya kepada Tuhan. Pemazmur menjelaskan kepada orang-orang benar, berserah dan percaya kepada Tuhan, maka ia akan memperoleh adalah rasa damai, keselamatan, perlindungan, dan puas yang tiada tara. Hidupnya akan aman dan tentram, jauh dari iri hati dan khawatir. Banyak sekali kisah di dalam Alkitab yang menceritakan tentang rasa percaya kepada Tuhan akan memperoleh rasa damai, aman, selamat, perlindungan, dan rasa puas yang tiada tara. Misalnya kisah tentang Sadrak, Mesak, Abednego yang berjalan di atas api. Adik-adik sudah tahu ceritanya? Ya, rasa percaya kepada Tuhan yang sangat teguh menyelamatkan mereka dari pencobaan itu, dan mereka tidak mati di kuali pembakaran. Kisah
mereka dari pencobaan itu dan mereka tidak mati di kuali pembakaran. Kisah mereka dari pencobaan itu dan mereka tidak mati di kuali pembakaran. Kisah yang lainnya tentang rasa percaya diri, rasa percaya yang teguh kepada Tuhan juga bisa kita lihat dari kisah Yosua dan Kaleb. Adik-adik pernah mendengar ceritanya? Ya, adik-adik bisa lihat di Bilangan 13 sampai 14. Yosua dan Kaleb merobohkan tembok Yeriko. Lalu ketika umat Israel menyeberangi sungai Yordan, membawa tabut perjanjian, dan saat kaki mereka menyentuh air, mereka semua berjalan di tanah yang kering. Ada juga cerita tentang Ibu Hana. Ibu Hana berdoa dengan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolongnya dan memberinya anak. Akhirnya Tuhan memberikan anak yang sangat tampan. Siapa namanya adik-adik? Ya, namanya Samuel. Masih banyak lagi kisah-kisah lainnya di dalam Alkitab yang menceritakan bagaimana Tuhan menolong orang yang percaya kepadanya. Melalui tema Aku Mau Percaya Kepada Tuhan saja, anak sekolah minggu diajak untuk terus-menerus melatih rasa percaya kepada Tuhan. Misalnya saja pada waktu sakit. Siapa yang tidak pernah sakit? Kakak juga pernah sakit. Adik-adik semua juga pernah sakit. Bagaimana sikap kita? Percaya saja bahwa Tuhan akan menyembuhkan adik-adik melalui obat dan dokter yang memberikan obatnya. Juga percaya kepada Tuhan akan menyertai adik-adik ketika adik-adik ujian di sekolah. Percaya kepada Tuhan pada saat bepergian akan selamat karena sudah berdoa kepada Tuhan dan mengendarai kendaraan dengan hati-hati. Pada saat ini, rasa percaya diri kita juga harus menjadi lebih kuat. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa pandemi yang disebabkan virus corona COVID-19 ini akan berakhir. Kita selalu berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan untuk situasi yang terjadi saat ini. Tentunya kita semua harus menghindari kerumunan, memakai masker dengan benar, rajin mencuci tangan, dan menjaga kesehatan. Demikian adik-adik, kita juga berdoa, tetapi kita juga ada hal yang harus kita lakukan. Ada yang menjadi bagian kita, ada yang menjadi bagian Tuhan. Biarlah dari renungan ini kita semua belajar mau percaya saja kepada Tuhan Yesus. Seperti judul nats ini, Aku Mau Percaya Kepada Tuhan Yesus Saja. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Maha Kasih, Tuhan Allah Maha Baik, puji syukur dan terima kasih Tuhan kehadirat-Mu di pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami sudah merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Untuk adik-adik sekolah minggu, untuk kakak guru sekolah minggu, untuk orang tua yang terus mendampingi mereka. Kiranya Tuhan berikan hati yang mau senantiasa percaya kepada Engkau saja. Engkau yang menjadi juru selamat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga mau belajar terus bersandar kepada Engkau. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan bagi adik-adik, orang tua, bahkan guru sekolah minggu. Tapi biarlah dengan renungan ini kami diingatkan untuk belajar terus percaya kepada Engkau. Engkau akan menjawab doa-doa kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Roh Kudus yang terus menolong memampukan kami untuk melakukan apa yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunkan juga dosa dan pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan dengan kuasa darah-Mu yang kudus, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa. Shalom. Luar biasa sekali ya firman yang sudah disampaikan untuk kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita selalu bersukacita dalam mengikut Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat pujian bersama-sama, Sungai Sukacitamu.
setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini dengan tertib dan dengan hikmat. Sekarang untuk menutup ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa, doa Bapa kami. Kita lipat tangan kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online pada minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah.